Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai populasi penelitian ya. Nah, saya lanjut. Nah, di sini dapat dikatakan pengertian populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Itu menurut Sabar tahun 2007. Nah, dari kata populasi tersendiri dalam kamus bahasa Indonesia ya, yang artinya itu sejumlah orang atau dapat dikatakan juga benda ya, sejumlah benda, sejumlah orang, dan apapun yang ada di sekitar situ yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Nah, sedangkan menurut Sugiono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek atau benda-benda yang seperti saya katakan sebelumnya. Nah, di sini populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari ya, tetapi meliputi karakteristik atau dapat dikatakan sifat yang ada dan terdapat pada populasi tersebut. Nah, selanjutnya penelitian sampel atau penelitian populasi. Nah, di sini banyak ya membedakan apa perbedaan antara penelitian sampel dengan penelitian populasi. Sedangkan yang kita cari itu ya sama halnya dengan populasi dengan sampel. Nah, di sini saya dapat referensi bahwa kita kebanyakan melakukan penelitian sampel daripada melakukan penelitian populasi karena penelitian sampel itu memiliki banyak keuntungan ya, yang dimana pertama itu karena menghemat dari segi waktu, tenaga, dan biaya karena subjek penelitian sampel relatif lebih sedikit dibanding dengan studi populasi. Yang kedua itu dibanding dengan penelitian populasi, penelitian sampel lebih baik karena apabila penelitian populasi terlalu besar, maka dikhawatirkan ada yang terlewati dan lebih merepotkan. Dan yang ketiga itu pada penelitian populasi akan terjadi kelelahan dalam pencatatan dan analisisnya. Sedangkan penelitian sampel itu ya enggak ya, berbeda dengan penelitian populasi. Yang keempat itu dalam penelitian populasi sering bersifat deskriptif. Yang terakhir, ada kalanya penelitian populasi tidak lebih baik dilaksanakan karena terlalu luas populasinya. Sama halnya jika kita akan melakukan suatu penelitian di suatu tempat ya, tapi karena hal yang atau populasi dalam daerah atau lingkungan tersebut itu terlalu luas, jadi ya, kita kebanyakan kesulitan dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, oke, mungkin sampai situ penjelasan saya mengenai penelitian populasi dan terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi selanjutnya mengenai sampel penelitian. Nah, jadi saya akan membahas mulai dari pengertian sampel, tujuan sampel, alasan mengapa sampel itu ada, kemudian syarat-syarat sampel, selanjutnya langkah-langkah dalam pengambilan sampel. Oke, baiklah yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sampel. Jadi sebenarnya apa sih itu sampel? Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa populasi itu merupakan jumlah secara keseluruhan objek yang akan kita teliti atau kita amati. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi. Artinya, sampel ini bagian dari jumlah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Nah, kalau menurut Suharsini mengatakan bahwa
sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Nah, kalau menurut Noto Atmojo mengatakan bahwa sampel ini adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sampel ini adalah bagian dari populasi yang bersifat representatif. Nah, artinya representatif ini dapat mewakili. Jadi, sampel itu dapat mewakili populasinya. Oke. Yang kedua, tujuan sampel. Nah, jadi ada beberapa tujuan sampel, yaitu yang pertama, agar sampel yang diambil itu dapat mewakili, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengestimasi populasinya. Nah, kemudian yang kedua, ya untuk mendapatkan data yang lebih akurat, ya, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran penelitian. Jadi tujuan sampel ini yaitu untuk mendapatkan data yang lebih akurat juga. Nah, kemudian sampel ini yang ketiga bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin kita teliti. Ya, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai alasan mengapa perlunya sampel. Jadi dalam setiap penelitian itu biasanya menggunakan sampel. Nah, jadi ada 6 alasan dalam penggunaan sampel, yaitu yang pertama masalah waktu. Nah, di mana jika kita menggunakan sampel ini, waktu menjadi lebih cepat atau singkat, atau semakin efektif. Nah, sehingga penelitian-penelitian kita bisa menjadi maksimal. Mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian yang kedua, ukuran populasi. Nah, di mana populasi yang terlalu banyak itu tentu harus menjadi pertimbangan bagi seorang peneliti. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, dengan waktu yang sedikit lebih cepat, maka kita akan mengambil sebagian saja dari seluruh objek. Artinya, dalam sebuah penelitian, kita tidak harus mengambil secara keseluruhan objek yang ingin kita teliti, tapi sebagian saja objek yang ingin kita teliti. Artinya, jumlah populasi tidak terlalu banyak yang ingin kita teliti nantinya. Nah, yang ketiga, ada masalah biaya. Nah, jadi berkaitan tadi dengan ukuran populasi yang terlalu banyak, ya pasti maka akan memakan waktu yang lama. Dan tentunya pasti akan dibutuhkan biaya yang banyak. Nah, jadi agar tidak terjadi pemborosan atau tidak terkendala di masalah biaya, ya maka dibutuhkanlah sampel agar waktu penelitian itu bisa semakin cepat atau singkat dan ukuran populasinya itu tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang keempat, ada alasan yang keempat itu percobaan yang sifatnya merusak. Nah, ternyata ada penelitian-penelitian tertentu yang dalam objek penelitiannya itu jika diambil seluruh objeknya, maka sifatnya itu akan merusak. Nah, sebagaimana misalnya kita mau uji coba atau teliti terhadap golongan darah kita. Jadi, tidak mungkin kita mengambil seluruh darah kita ya hanya untuk mengetahui golongan darah kita, tetapi dibutuhkan sampel dalam
dibutuhkan sampel ya atau sebagian saja darah kita untuk diteliti ya agar kita mengetahui golongan darah kita. Seperti itu. Yang kelima ada masalah ekonomis. Nah, dengan adanya sampel ya pasti lebih ekonomis ketika kita menggunakan sampel tersebut. Yang keenam, masalah ketelitian. Nah, ternyata seluruh populasi itu tidak menggambarkan apa yang kita teliti, tetapi dalam populasi ada banyak informasi-informasi tertentu atau subjek tertentu yang perlu kita ambil datanya, sehingga itulah yang menjadi landasan pengambilan sampel. Baik, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa alasan adanya sampel ini yaitu bisa memudahkan kita dalam melakukan penelitian, yaitu diantaranya dapat menghemat waktu, menghemat biaya, tenaga, kemudian hasil penelitian juga menjadi lebih akurat dan penelitian juga akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, syarat-syarat pengambilan sampel. Nah, sampel yang representatif ini akan mudah digeneralisasikan atau ditarik kesimpulannya dengan kita menggunakan syarat-syarat pengambilan sampel. Nah, ada 3 syaratnya, yaitu yang pertama, memiliki akurasi. Kemudian yang kedua, memiliki presisi atau ketelitian. Nah, kemudian yang ketiga, sederhana dan mudah dilakukan. Nah, jadi kita mulai dari pertama, syarat yang pertama itu memiliki akurasi. Nah, jadi sampel yang kita ambil itu harus akurat. Misalnya ketika kita ingin meneliti motivasi belajar siswa di SMP Negeri 12. Nah, kita itu harus akurat dalam meneliti siswa atau pelajar yang ada di sekolah tersebut. Nah, kita tidak boleh atau kita bukan meneliti siswa atau pelajar yang ada di sekolah lain. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu memiliki presisi atau ketelitian. Nah, jadi seperti misalnya kasus yang tadi, motivasi belajar siswa di SMP Negeri 12. Nah, sebenarnya kita tidak bisa hanya mengambil 2 sampel saja. Misalnya, saya mau mengambil 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang bernama Tono dan Tini. Mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, namun, sebenarnya dalam penelitian kita tidak bisa menyamakan seluruh pelajar dengan 2 pelajar tadi, tetapi kita harus mengambil sampel yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu sederhana dan mudah dilakukan. Nah, misalnya pengambilan sampel itu harus mudah dan sederhana. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, misalnya kita ingin melakukan penelitian terhadap WNA. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh untuk meneliti WNA ke luar negeri misalnya, tetapi cukup kita meneliti WNA yang ada di Indonesia. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian tes.
Oke, selanjutnya langkah-langkah pengambilan sampel. Ada 5 langkah dalam pengambilan sampel, yaitu langkah yang pertama, kita harus menentukan target populasi. Nah, jadi populasi ini dibagi atas 4 komponen, yaitu ada elemen, unit sampling, tempat, dan waktu penelitian. Nah, artinya dalam menentukan populasi, ya objeknya tuh harus jelas. Kemudian kita tahu di mana kita ingin meneliti, waktu dan tempatnya juga harus jelas. Nah, kemudian langkah yang kedua, menentukan sumber informasi. Nah, jadi dalam menentukan sumber informasi itu ada orang-orang tertentu di dalamnya pasti yang akan kita yang akan kita ambil sebagai sampel dan akan kita jadikan sampel. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Nah, jadi dalam hal ini ya pastinya akan ditentukan teknik atau metode yang akan kita gunakan. Nah, metode sampling yang dapat digunakan itu ada 2 ya sebenarnya. Ada teknik probabilitas dan ada teknik non-probabilitas. Nah, teknik-teknik ini sebentar akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita akan melakukan pengambilan sampel. Jadi, setelah kita menentukan teknik dan metodenya, ya kemudian kita melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, jadi setelah tadi kita menentukan beberapa teknik, kemudian pengumpulan data, ya barulah kita memeriksa ulang atau meninjau kembali proses sampling. Apakah metode atau teknik ini cocok digunakan dalam penelitian kita atau tidak. Ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Nah, materi selanjutnya itu adalah teknik pengambilan sampel. Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapatkan sampel yang representatif atau mewakili yang dapat menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel tersebut dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, yang pertama saya akan bahas di sini adalah probability sampling. Pada pengambilan sampel secara random, setiap unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Nah, adapun keuntungan pengambilan sampel dengan probability sampling adalah derajat kepercayaan terhadap sampel yang dapat ditentukan. Yang kedua, beda penaksiran parameter populasi dengan sampel statistik sampel dapat diperkirakan. Yang ketiga itu adalah besar sampel yang akan diambil dapat dihitung secara statistik. Nah, ada juga penyimpangan atau error. Dari hasil pengukuran terhadap unit-unit dalam sampel diperoleh nilai-nilai statistik. Nilai statistik ini tidak akan persis sama dengan nilai parameternya. Perbedaan inilah yang disebut sebagai penyimpangan. Nah, ada juga cara pengambilan sampel. Ada 5 cara dalam pengambilan sampel yang termasuk secara random, yaitu sampel random sederhana, yang kedua sampel random sistematik, yang ketiga sampel random berstrata, yang keempat sampel random berkelompok, yang kelima sampel bertingkat. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah non-probability sampling. Pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip probability. Pemilihan sampel tidak secara random. Hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan.
Nah, ada juga cara pengambilan sampel. Yang pertama itu adalah sampel dengan maksud. Di sini pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitian saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Nah, yang kedua itu adalah sampel sengaja. Sampel diambil atas dasar seandainya saja, tanpa direncanakan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu adalah sampel berjatah. Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan terlebih dahulu. Terima kasih. Pengertian subjek penelitian. Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian, baik manusia, benda, ataupun lembaga organisasi yang sifat keadaannya akan diteliti. Nah, yang diteliti yaitu sesuatu yang ada yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitiannya. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek yang dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, pengertian subjek penelitian menurut para ahli yaitu menurut Tantang, subjek penelitian adalah sumber tempat memperolehnya keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Sedangkan Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Nah, sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal, atau orang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Nah, ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa dengan di mana sumber data penelitian diperoleh, sesuatu yang dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian yang akan menjadi subjek penelitian. Nah, subjek penelitian jika berbentuk orang ada yang juga disebut dengan responden dan ada pula disebut sebagai informan. Sebenarnya keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Hanya saja istilah responden banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif, sementara istilah informan digunakan penelitian kualitatif. Nah, subjek penelitian kualitatif adalah orang dalam pada latar penelitian menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Nah, syarat subjek penelitian kualitatif itu peneliti sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang dikaji penelitian. Nah, aktif berbicara. Nah, aktif berbicara di sini yaitu peneliti yang jeli mencari informasi dan dapat berbicara. Hal ini dimaksud agar informan tidak sungkan-sungkan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat peneliti. Nah, di sini juga peneliti terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut dan
memiliki waktu yang cukup dimintai untuk memberikan informasi. Nah, sedangkan subjek penelitian kuantitatif yaitu pembicaraan tentang subjek penelitian berkaitan erat dengan pembicaraan tentang populasi, sampel, serta teknik samplingnya. Ini juga berkaitan dengan penentuan siapa yang akan menjadi subjek penelitian dan berapa jumlah subjek yang akan diteliti atau digali informasinya. Sekian, terima kasih atas presentasinya.